I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, I will praise your name, Jesus. Anugerah-Mu besar bagi hidup kami. Sebab itu ku memuji, ku tinggikan nama-Mu. Oh, Yesus, Kau baik. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu, mari tinggikan Yesus. Katakan Yesus baik, Yesus Kau sungguh baik bagi hidup kami. Ku memuji nama-Mu.
bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Bapa yang setia. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu bawa hati yang haus dan lapar akan Engkau. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti, dapat pewahyuan dari setiap firman yang kami dengarkan. Sehingga itu dapat mengubahkan cara pikir kami, kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, saya bersyukur bisa kembali bertemu saudara dalam Saat Teduh edisi kali ini. Dan kali ini saat teduh saya beri judul yang agak unik, yaitu roti bakar. Mengapa saya pakai kata roti bakar? Karena saya merasa sangat unik ketika menemukan ternyata di Alkitab ada kata roti bakar. Ternyata roti bakar ini adalah sebuah resep makanan yang sangat kuno, karena sudah ada di Alkitab, sudah ada di Perjanjian Lama tentang roti bakar. Nah, saya penasaran roti bakar ini seperti apa di masa yang lalu. Tetapi saya bukan sedang mau mengkhotbahkan resep atau bentuk dan rasa roti bakar. Tapi saya ingin lebih membawa saudara untuk mengerti mengapa kita perlu makan roti bakar, atau mengapa kita perlu makan. Mengapa kita perlu istirahat, mengapa kita perlu memperhatikan fisik atau tubuh kita. Di gereja ini, saudara tidak hanya akan selalu mendengarkan makanan rohani atau firman Tuhan, tetapi saudara pun akan didorong untuk memperhatikan pula tubuh ini. Mengapa kita perlu memperhatikan tubuh ini? Karena tubuh ini adalah bait Allah. Firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi kita punya tanggung jawab untuk merawat bait Allah. Kenapa kita perlu menjaga kesehatan? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau kita sakit? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau tubuh kita lemah? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita sendiri sakit-sakitan, kalau kita nggak mampu melakukan ini dan itu karena kita memiliki banyak sekali sakit penyakit karena gaya hidup kita yang tidak sehat. Mengapa kita perlu hidup sehat? Karena tubuh ini adalah bait Allah. Saat penciptaan langit dan bumi, saat Tuhan menciptakan bumi ini, saya memperhatikan di hari ke-7 itu dijadikan hari Tuhan beristirahat. Kemudian saya bertanya dalam hati saya, emangnya Tuhan kurang tenaga, kurang mampu sampai ia bisa istirahat di hari ke-7? Kemudian saya merenungkan dan saya dapat hikmat bahwa Tuhan tidak butuh istirahat. Karena ia Tuhan. Dia Allah yang omnipoten, dia mampu, Tuhan yang maha mampu. So, kenapa dia pilih hari ke-7? Dan bahkan dia suruh kita untuk menguduskan hari Sabat, untuk tidak bekerja di hari Sabat, untuk beristirahat di hari Sabat. Saya belajar bahwa semua yang Tuhan suruh atau semua perintah dan hukum Allah itu semua untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan semua aturan-aturan itu untuk kebaikan kita sendiri. Karena Tuhan sebenarnya tidak butuh istirahat, tetapi Tuhan ingin memberikan contoh atau gambaran. Tuhan aja istirahat, masa kita nggak istirahat? Kita perlu menguruskan satu hari untuk kita bisa beristirahat, untuk kita bisa datang di rumah Tuhan untuk beribadah, untuk kita bisa habiskan waktu bersama dengan keluarga. Karena beristirahat itu menentukan daya tahan kita di hari-hari selanjutnya. Nah, kembali ke roti bakar. Saya ingin bawa saudara ke firman Tuhan yang ada di kitab 1 Raja-Raja, mulai dari 1 Raja-Raja 19. Saya baca dari ayat yang ketiga aja. Nah, ini tentang Elia yang ketakutan dikejar-kejar oleh seseorang namanya Izebel, mau dibunuh oleh Izebel, dan Elia ketakutan. Di ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ini maksudnya Elia, dia lari dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Wow, ini jauh sekali. Bayangkan,
Berapa kilometer kira-kira jaraknya sehari perjalanan. Dia masuk ke padang gurun sendirian, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kalau saya boleh lebih mendramatisir ayat ini, mungkin dia berkata, "Bunuh jo kita Tuhan, ambil jo pak kita." Kalau bahasa Manadonya. Kalau bahasa yang lainnya mungkin bunuh sajalah saya, untuk apa saya hidup. Saya udah mulai di sini dia udah mulai mengasihani dirinya, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di sini kita bisa merasakan betapa frustrasinya, betapa depresi dan stresnya Elia saat ini. Dia ketakutan, dia lari, dia sendirian, dia di padang gurun, dan dia kecapean dan lapar. Apa yang terjadi ketika kita kelelahan dan lapar? Kita mulai mengasihani diri. Kita udah mulai mengatakan ucapan-ucapan kata-kata yang sia-sia. Kita udah mulai mau minta mati aja. Kita udah tidak melihat ada hari depan yang baik. Kita udah nggak melihat ada potensi lagi. Kita udah tidak melihat ada harapan lagi. Ketika kita lelah dan lapar. Dan apa yang terjadi? Di ayatnya yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah." Nah, ini penting. Ketika ia, maksudnya Elia, melihat sekitarnya, maka sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Nah, ini saya tidak tahu roti bakarnya pakai selai apa. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Kalau saudara baca kitab 1 Raja-Raja ini, saudara akan melihat betapa dahsyatnya dan betapa hebatnya Elia sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi ketika kita kelelahan, kecapean, dan lapar? Tidak peduli seberapa hebat kita, seberapa hebat saudara, kalau saudara kecapean dan lapar, fisik saudara tidak perhatikan, maka itu akan berdampak di kejiwaan saudara, bahkan ke spiritual saudara. Ketika kondisi tubuh kita tidak sehat dan tidak baik, itu bahkan bisa menghalangi kita untuk bisa berdoa, bisa baca firman. Kalau stamina kita drop, kita nggak bisa lebih lama di dalam bersaat teduh dengan Tuhan. Kita harus menjaga keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh kita. Jangan hanya perhatikan roh, kita harus juga bisa perhatikan tubuh. Jangan hanya terlalu perhatikan tubuh dan mengabaikan roh. Kita perlu menjaga keseimbangan dari 3 elemen di dalam diri kita. Nah saudara, kenapa saya share hal ini? Karena seringkali kita nggak sadar bahwa kita bekerja terlalu keras. Kita bekerja terlalu keras dan akhirnya kita mulai kecapean, kita mulai frustrasi, dan kita udah nggak bisa melihat dengan jernih lagi. Kita mulai gampang mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif. Kita udah mulai menjadi toksik. Kita mulai memberikan dampak negatif ke keluarga kita yang ada di rumah. Kita mulai gampang merusak hubungan kita yang ada di luar. Kita udah mulai merusak hubungan kita dengan orang-orang di sepelayanan hanya karena kita kecapean dan kita tidak istirahat. Karena itu saudara, lewat sharing ini saya ingin encourage saudara untuk mari kita memperhatikan juga kesehatan tubuh kita. Bukan hanya demi kita, tapi karena memang tubuh ini bukan milik kita sendiri. Seperti firman Tuhan tadi katakan. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Kita bertanggung jawab untuk memeliharanya. Dan terpeliharanya tubuh kita menentukan betapa baiknya kita, betapa performance-nya kita dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari mulai sekarang kita siapkan waktu untuk beristirahat, kita jadwalkan waktu untuk kita berlibur, untuk kita tidak melakukan pekerjaan, untuk kita bisa menghabiskan waktu dengan keluarga. Dan saya percaya lewat sharing roti bakar saat ini, saudara bisa mulai memplanning kapan saudara mau ambil waktu istirahat, kapan saudara mau libur, kapan saudara mau berdua saja dengan istri atau suami saudara, atau menghabiskan waktu dengan anak-anak saudara. Dan saya percaya saudara akan kembali fresh dan semakin tajam di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan kali ini saja. Mari kita berdoa lagi. Tuhan, terima kasih buat
sharing firman Tuhan kali ini kami belajar tentang bagaimana kita perlu menjaga kesehatan tubuh kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, memberkati hidup kami. Dan tanggung jawab kami untuk menjaga tubuh kami untuk tetap sehat. Hamba mau berdoa hari ini, saat ini Tuhan. Bila ada jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Bagi Engkau yang sedang sakit, mari taruh tangan-Mu di tempat, di daerah yang sedang sakit. Dan kita imani bersama bahwa di dalam nama Yesus Engkau sembuh. Bahwa oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit telah disembuhkan. Tidak ada sakit yang terlalu parah yang tidak mampu Tuhan sembuhkan. Tidak ada sakit yang sudah terlalu akut untuk Tuhan tidak mampu sembuhkan. Tuhan mampu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mari tumpang tangan di tempat yang sakit dan percaya imani di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus sembuh. Engkau Tuhan yang jika memulihkan, bukan seperti manusia, tetapi kalau Tuhan yang memulihkan, Ia lebih dari yang sebelumnya. Ia selalu memperbaharui, lebih baik bahkan dari sebelumnya. Hamba percaya Tuhan, organ yang baru Engkau berikan, tubuh yang baru Engkau berikan, sel-sel yang baru Engkau berikan. Engkau menyembuhkannya hingga menjadi sempurna. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau Tuhan penyembuh kami, Engkau Tuhan pelindung kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.